Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita lanjut ya belajar tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku ya. Nah, nanti akan ini hitungan lagi ya, kayak kemarin penurunan tekanan uap. Nah, terus nanti untuk latihan soal yang penurunan tekanan uap nanti akan share hasilnya. Ntar akan feedback ke kalian bisa lihat ya nilai kalian itu berapa. Yang nilainya nggak dibalikin berarti nggak ngerjain ya gitu. Nah, ini tentang kenaikan didih ya. Pertamanya gini, kenapa sih kok air bisa dikatakan mendidih gitu? Kalian pasti gini, kalau lagi masak air itu udah mendidih belum gitu kan? Nah, mendidih itu apa sih? Nah, pendidihan suatu zat cair terjadi saat tekanan uapnya sama dengan tekanan lingkungannya. Jadi saat kamu memanaskan air itu akan menghasilkan tekanan uap kan? Tekanan uap dari si air di dalam panci. Nah, tapi ternyata di lingkungan rumah kamu dalam dapur itu juga punya tekanan uap. Nah, saat tekanan uap si air yang sedang dididih, yang dimasak itu dengan tekanan uap lingkungannya sama, nah lalu airnya jadi mendidih. Nah, terus titik didih itu untuk air ada batasnya kan, ada batas minimumnya suhunya. Nah, ini dia titik didih normal suatu cairan itu merupakan suhu pada saat tekanan uap gitu. Jadi pada saat tekanan uapnya 1 atmosfer. Nah, jika tekanan uap pelarut mengalami penurunan setelah ditambahkan zat larut, maka titik didihnya akan mengalami kenaikan. Jadi gini, tekanan uap pelarut mengalami penurunan setelah ditambahkan zat larut. Jadi misalkan kamu masak air, terus airnya mendidih, air aja ya. Terus airnya kamu kasih kopi. Nah, itu nanti titik didih saat air aja sama titik didih air ditambah kopi itu akan beda. Jadi lebih tinggi titik didih yang sudah ditambahkan zat larut. Nah, terus selanjutnya ini ada perhitungan cara menghitung titik kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih dilambangkan dengan delta TB. B ya. Nah, rumusnya adalah titik didih larutan dikurang titik didih pelarut murni. Nah, pelarut murni itu bisa air, bisa apapun ya, tergantung soalnya. Nah, ini rumusnya nih. Cara mencari delta TB sama dengan KB dikali molal. KB-nya itu apa sih? KB itu ketetapan kenaikan titik didih. Jadi ini nilainya udah selalu tetap ya. Setiap larutannya nanti langsung diketahui kalau nilai KB. Nah, terus delta TB itu kalau misalkan udah ada datanya, udah ada suhunya, kalian bisa langsung pakai rumus yang ini. Titik didih larutan dikurang titik didih pelarut murni. Tapi kalau belum ada datanya, kita perlu cari pakai rumus yang ini. KB dikali molal. Nah, molal itu apa sih? Yang kemarin di awal-awal sebelum fraksi mol itu ada molal. Nah, molal itu rumusnya massa per mr dikali 1000 per P. Nah, 1000 ini nggak bisa dirubah-rubah ya, itu sudah ketetapan. P-nya ini massa pelarut. Jadi bisa air, bisa alkohol, tergantung soalnya. Nah, ini nanti kita langsung contoh soal ya. Udah, Mem. Nah, ini ada data tetapan kenaikan titik didih. Nah, jadi kalau titik didih air udah pasti segini, 100. Nah, terus KB-nya sekian. Nanti langsung ada datanya ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, nanti ini Mem kasih contoh soalnya yang lain aja ya dari buku. Nah, selanjutnya ini penurunan titik beku. Nah, titik beku atau titik leleh itu adalah suhu pada saat fase padat dan cair berada dalam kesetimbangan.
Jadi kalau saat si padatannya dan cair itu berada dalam kesetimbangan, nah mereka disebut titik beku. Nah, titik beku normal suatu zat itu adalah suhu pada saat zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer. Nah, jika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Jadi kalau titik beku dengan titik didih kebalikan ya. Tadi kan kalau suatu zat terlarut dimasukkan dalam pelarut murni, titik didihnya akan naik kan. Nah, tapi kalau titik beku terbalik. Kalau ada zat terlarut yang dimasukkan ke dalam pelarut, itu titik bekunya malah akan turun. Jadi titik didih dan titik beku berkebalikan ya. Nah, misal titik beku normal air itu 0 derajat. Jadi air akan membeku saat suhunya 0 derajat. Namun dengan adanya zat terlarut, air belum membeku pada suhu 0 derajat. Jadi kayak misalkan nih, kalau air aja dia akan membeku 0 derajat. Terus kamu tambahin airnya sama garam. Kamu kasih garam 2 sendok. Nah, nanti saat 0 derajat itu belum membeku, bisa aja di bawah 0 derajat. Karena kan dia bilang nih titik bekunya akan mengalami penurunan. Berarti akan semakin minus 1 derajat atau minus 2 dan seterusnya, baru dia akan membeku kalau ditambahin zat terlarut ya. Nah, ini dia cara perhitungannya. Cara perhitungannya bersama seperti kenaikan titik didih. Delta TF, titik beku dilambanginnya delta TF ya. Titik beku pelarut murni dikurang titik beku larutan. Atau pakai rumus delta TF-nya sama dengan KF dikali M. KF itu tetapan penurunan titik beku molal. Itu tiap larutan udah ada nilainya ya, seperti yang tadi KB. Nah, terus kali molal. Molalnya itu yang tadi molalitas massa per mr dikali 1000 per P gitu. Nanti Mem langsung contohin soalnya ya. Ini jadi kalian bisa langsung bedakan ya, kalau delta TB ininya jadi KB, kalau delta TF ininya KF. Nah, ini molal. Ini kita lagi bahas masih yang larutan non elektrolit ya. Nanti ada juga perhitungan yang larutan elektrolit, tapi itu nanti. Ya, nanti langsung contoh soalnya ya. Contoh soalnya di video yang lain ya. Karena contoh soal yang ini caranya nggak ada, nanti takutnya kalian bingung. Jadi Mem bikin lihat yang dari buku paket aja ya. Terus nanti Mem arahin langkah-langkahnya. Ya udah ya, ditonton dulu ya ini. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.